Masa tenang jelang pencoblosan pemilu presiden dan anggota legislatif 2024 di Kota Bekasi, Jawa Barat dirusak dengan perilaku kotor calon anggota legislatif yang melakukan kecurangan dengan menjalankan dugaan politik uang. Beredar sejumlah video milik warga yang merekam aksi bagi-bagi uang senilai Rp100.000 hingga Rp150.000 di dalam amplop dengan dibarengi sebuah kertas bergambar foto caleg menyerupai kertas suara berwarna kuning. Ya, inilah video dugaan tindak kecurangan atau tindakan kecurangan pemilu berupa politik uang yang tengah terjadi di sejumlah RT dan RW di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sekelompok tim sukses dari calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar tengah mendatangi pemukiman warga dan memberikan amplop berisi uang Rp100.000 hingga Rp150.000 ke warga. Tidak hanya uang, di dalam amplop tersebut juga terdapat selembar kertas bergambar foto calon legislatif untuk DPR RI dengan nomor urut 1 dan calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari Partai Beringin. Dia langsung ngebagi atau langsung ngebagi? Oh, ngebagi. Jelasin nomor 1, nomor 1, 1. Oh, persyaratannya apa pas nerima itu? Cuma minta nyoblos doang. Kita coblos? Kalau untuk ini saya tanya, makanya tadi saya bilang, ini untuk apa aja, semua katanya, coblos gitu. Bukan berarti dia bukan ngandalin ini doang, berarti semuanya dong yang di ini nama dia, yang antar 3 itu. Kira-kira yang abang lihat itu ada berapa tuh bang? Timnya dia itu 7, yang dari pusatnya kalau saya lihat itu ada 4 orang. Nah, yang nerima warga-warga yang nerima banyak. Oh banyak. Cuman sebagian itu ada yang nggak mau, karena ya kita pun juga namanya kita udah nggak mau dikasih. Ya soalnya sih namanya orang dikasih ya saya terima. Ya, jagat dunia maya ini memang digegerkan dengan dugaan bagi-bagi uang atau money politik yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif DPR dari Partai Golkar, Rani Fad Arafik, untuk Dapil Depok Bekasi. Nah, temuan itu tengah dalam penelusuran Bawaslu Kota Depok. Dalam foto yang beredar terlihat ada amplop yang berwarna putih dengan uang pecahan Rp100.000 dan stiker atau kartu bergambar Partai Golkar dengan nama Rani Fad Arafik sebagai caleg DPR untuk Dapil Depok Bekasi. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio, mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran. Dengan itu diharapkan dapat mengetahui informasi siapa pelakunya, dibaginya ke siapa, jumlah uangnya berapa, dan lokasi kejadiannya. Belum, makanya kita kan penelusuran dulu. Jadi kalau nanti di penelusuran itu hasil penelusurannya tentu akan kita harapkan bisa membuat informasi. Misalnya informasinya siapa pelakunya, dibaginya ke siapa, jumlah uangnya berapa, kejadiannya di mana, itu semua yang nantinya kalau kita bicara proses penyidikan itu menjadi hal-hal yang penting. Ya, politik uang jelang pemilu kembali terulang. Tak sedikit yang berlaku menyimpang. Hal ini memang bukan terjadi baru sekarang, namun kini semakin terang benderang. Lalu bagaimana menghadapi kasus seperti yang terjadi di Depok Bekasi? Apakah sanksi kurang keras agar pelaku dan penerima kapok? Dan bagaimana mengantisipasi politik uang dan serangan fajar? Sudah bergabung bersama kami pelapor temuan kecurangan di Depok, Andre. Pula hadir Koordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio, serta Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Fadli Ramadhanil. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Mas David. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Ya, saya mau ke Mas Andre dulu ya. Mas Andre, apa temuan Anda? Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Andre. Bisa dengar suara saya, Mas? Halo Mas Andre. Halo. Mas Andre, bisa dengar suara saya? Baik, tampaknya kami masih akan memperbaiki sambungan kami dengan Mas Andre. Saya ke Pak Sulastio dulu ya. Pak Sulastio, apakah laporan dari Mas Andre ini sudah diterima? Selamat malam. Sampai saat ini belum ada laporan masuk ya ke Bawaslu Kota Depok.
Namun memang ketika saya menerima informasi ini tadi pagi menjelang siang, saya sempat menghubungi kecamatan ya, karena kebetulan informasinya kan ini juga terjadi di wilayah Depok, tidak hanya Bekasi. Dan sekarang saat ini sedang dilakukan penelusuran. Sementara juga belum ada informasi laporan masuk juga ke Panwascam kami di Depok. Jadi sifatnya sekarang masih sifat temuan begitu ya, bukan laporan jadinya ya? Bisa mengarah ke sana nantinya jika kemudian pengawas menganggap bahwa ini ada dugaan pelanggaran. Jadi temuan itu kan apa istilahnya yang ditemukan langsung oleh pengawas pemilu begitu dalam konteks kerja Bawaslu. Nah tentu sebagai pengawas pemilu dia sudah bisa menduga kira-kira ini dugaan pelanggarannya apa dan pelanggarannya terhadap ketentuan mana. Itu yang menjadi standar atau sebuah temuan itu bisa dilakukan oleh pengawas begitu. Untuk kategori temuan ini apakah video seperti yang Anda lihat sekarang di layar itu tadi, apakah itu juga termasuk bisa menjadi barang bukti untuk temuan begitu? Untuk video yang kita terima memang ini statusnya informasi awal. Jadi ini informasi awal yang disampaikan, ada juga foto juga disampaikan oleh beberapa rekan-rekan jurnalis juga kepada kami. Saya juga sudah cek tidak hanya kepada Bawaslu Kota Depok tapi juga ke Panwascam kami juga menerima. Dan informasi awal ini sekarang kami sedang melakukan penelusuran. Nah, berdasarkan hasil penelusuran itu kemudian kalau kemudian tentu kan kami akan melengkapi informasinya karena di dalam video itu kan belum kelihatan banyak hal ya. Memang ada uangnya, ada stikernya, ada amplopnya, ada juga tadi yang diwawancara ya di TV. Tapi kan tentu banyak pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab dalam konteks penyelidikan. Misalnya siapa yang memberikan? Karena kalau kita bicara politik uang, tentu kan ada subjek pelaku. Siapa subjek pelakunya? Kalau di masa tenang ini memang subjek pelakunya sudah bergeser. Kalau yang sebelumnya itu dia peserta, tim dan petugas, sekarang sudah bisa setiap orang. Nah ini kan saya kira yang harus dijawab nanti dalam pengumpulan bahan keterangan itu. Dan tentu unsur-unsur lain, misalnya membagikan uang atau materi lainnya. Berarti kan harus ada uangnya atau materi lainnya apa. Gitu. Saya kira begitu yang memang harus kami kumpulkan. Ya. Jadi ini sebenarnya masih sangat awal begitu. Tapi tentu ini bisa menjadi start ya yang bisa kita lakukan oleh kami ya selaku Bawaslu begitu. Baik, saya kembali ke Mas Andre. Mas Andre, halo, sudah bisa mendengar suara kami? Selamat malam. Ya, selamat malam Mas Andre. Mas, apa temuan Anda Mas? Temuan kami adanya pelanggaran dilakukan oleh. Ya, halo. Halo, Mas Andre. Baik, saya langsung saja ke Mas Fadli, nanti kita akan kembali lagi ke Mas Andre. Mas Fadli, apa yang Anda lihat dari kasus ini, temuan dan juga laporan ini? Pertama, tentu saja politik uang ini kejahatan serius ya dalam penyelenggaraan pemilu. Kita bisa mengatakan salah satu faktor yang paling memberikan daya rusak terhadap integritas pemilu ya politik uang. Dan salah satu akar dan cikal bakal atau embrio dari korupsi politik itu ya ada di politik uang. Nah makanya menurut saya tindakan-tindakan politik uang yang terjadi khususnya di pemilu 2024 ini mesti diberantas habis, harus dilawan dan penegakan hukum mesti bekerja dengan cepat, dengan profesional. Tadi Pak Sulastyo sudah mengatakan sedang melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang muncul ya.
di ruang publik. Dan tentu saja kita mendorong teman-teman Bawaslu untuk firm untuk hal-hal seperti ini, karena kalau kita lihat dari video yang beredar tadi yang juga ditayangkan oleh Sindo Prime News, sudah ada beberapa unsur dalam tindakan politik uang, apalagi dilakukan di masa tenang itu yang didukung oleh beberapa alat bukti. Nah, misalnya memberikan uang atau barang itu sudah terlihat. Nah, setiap orangnya sudah ada, tinggal ditelusuri itu siapa orang. Dan petunjuk-petunjuknya kan sudah ada, karena orang yang membagikan uang ini secara terang benderang dia terasosiasi kuat, terasosiasi langsung dengan salah satu calon anggota legislatif. Nah, kemudian ajakan untuk memilih itu sudah terlihat. Tadi disampaikan juga di video wawancara dengan salah satu warga yang menjadi korban atau menjadi sasaran politik uang. Apa yang disuruh? Disuruh untuk memilih siapa caleg yang kemudian disebutkan oleh orang yang membagikan uang. Nah, jadi menurut saya unsur-unsur yang ada di dalam klausul politik uang di Undang-Undang Pemilu sudah didukung oleh beberapa alat bukti yang sahih sebetulnya. Sudah ada saksi, tadi sudah ada orang yang mengalami langsung ya praktik politik uang itu. Sudah ada petunjuk-petunjuk awalnya, uangnya sudah ada, kemudian sudah ada kartu atau semacam kertas yang berisi identitas caleg yang harus dipilih. Nah, tinggal nanti teman-teman Bawaslu saya kira melengkapi keterangan-keterangan saksi ya, dan juga mungkin nanti menambah dengan keterangan ahli. Nah, menurut saya tindakan seperti ini adalah nanah dalam demokrasi kita yang harus diberantas habis, apalagi untuk peristiwa seterbuka ini, untuk peristiwa yang sudah beredar di semua platform media sosial saya kira ya, dan sudah juga disiarkan dan dibahas ini oleh media arus utama. Menurut saya ya tidak ada kata lain, ini harus ada sanksi yang tegas terhadap praktik seperti ini. Baik, saya kembali ke Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, bila tadi dikatakan bahwa ini sudah ada fotonya, sudah ada namanya, sudah ada yang memberikan keterangan bahkan di dalam video tersebut untuk memilih orang calon tertentu yang sudah tertera di situ juga namanya di amplop tersebut. Apakah ini serta-merta kemudian bisa dikatakan bahwa ya ini pasti dari si caleg tersebut? Ya, tentu kalau kita bicara tadi, Mas Fadli sudah menerangkan ya, mungkin kalau ini terjadi bukan di masa tenang, memang subjek pelakunya agak spesifik, peserta, tim pelaksana, dan petugas. Jadi kalau pelakunya itu tidak termasuk dalam 3 subjek itu, tentu tidak bisa. Namun setelah masa tenang, subjek pelakunya kan menjadi setiap orang. Artinya siapapun pelakunya, sepanjang dia memenuhi unsur tadi ya, adanya pemberian uang, lalu kemudian pemberian uang ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan atau ajakan, ya tentu ini sudah memenuhi unsur setidaknya. Namun kan memang kita masih membuktikan, harus dibuktikan, karena ini kan baru berupa video. Tentu kami harus segera melakukan misalnya penelusuran dengan kemudian bisa saja itu memanggil pihak-pihak yang menerima dan juga yang memberikan, karena yang memberikan ini kan tentu bukan dari kalau dari informasinya kan saya mendapatkan ini yang memberikannya bukan langsung dari ininya, tapi dari orang lain gitu loh. Gitu. Oke, baik, jadi tidak serta-merta. Lalu untuk prosesnya ketika Anda melihat ada temuan atau mungkin bahkan nanti mungkin akan ada laporan masuk dari Mas Andre itu akan ya, butuh prosesnya berapa lama? Ya, ada laporan sehingga kami tentu dengan laporan itu kan bisa lebih cepat. Setidaknya pelapor bisa memberikan tambahan informasi, barangkali mungkin pelapornya mengetahui peristiwanya, karena kalau penelusuran itu kan tentu kami juga terbatas. Tentu kami akan memulai penelusuran berdasarkan informasi yang masuk ke kami, walaupun tentu kami juga bisa meluaskan
informasinya dari sumber-sumber lain. Jadi kira-kira perlu waktu berapa lama mengingat bahwa ini sudah tinggal 2 hari lagi pencoblosan? Kalau dalam ketentuan Perbawaslu, kami diberikan waktu 7 hari. 7 hari ya? Untuk memproses ini. Tapi ya tentu bisa kami menggunakan waktu itu secara penuh atau bisa lebih cepat. Makanya tergantung dari hasil penelusuran. Hari ini mudah-mudahan hasil penelusuran dari teman-teman kecamatan sudah ada, sehingga tentu berdasarkan itu kan sudah bisa diputuskan apakah ini bisa jadi temuan atau tidak. Nah, baru nanti kemudian dari temuan, jika memang temuan kan berarti sudah ada dugaan pelanggaran. Nah, dugaan pelanggarannya akan mengarahkan ini pelanggaran apa. Kalau dia masuk pelanggaran pidana, maka arahnya sudah jelas. Berarti ini akan dibawa ke sentra Gakumdu. Baik. Saya kembali ke Mas Fadli. Mas Fadli, ini politik uang dan serangan fajar ini adalah hal yang sering sebenarnya kita dengar ya dari tahun-tahun pemilu-pemilu sebelumnya. Hingga kini belum ada solusi jitu ini. Bahkan ini kalau boleh dikatakan salah satu cara jitu untuk para caleg gitu untuk bahkan memenangkan kursi atau mengambil suara rakyat. Ini apa ya penyebabnya? Kenapa sulit untuk menghapusnya? Kalau kita bicara soal akar masalah dari politik uang ini kan tidak tunggal ya, Mas David ya. Ada faktor dari peserta pemilunya dan juga ada faktor yang tidak kalah dominan ya dari pemilihnya. Nah, ditambah lagi kalau kita mau masuk lebih jauh, ada ketentuan kerangka hukum pemilu juga yang belum cukup untuk secara maksimal melakukan pencegahan dan memberikan sanksi kepada pelaku politik uang. Nah, kalau dari faktor peserta pemilunya apa yang jadi masalah? Peserta pemilu itu selalu tidak percaya diri. Kalau tidak memberikan uang itu seolah-olah ada yang kurang kepada pemilih. Apalagi kalau kompetitornya baik kompetitor di internal partai atau kompetitor antar partai itu memberikan uang. Padahal risetnya Mas Burhanuddin Muhtadi mengatakan, disertasinya itu mengatakan tidak efektif praktik politik uang itu kalau dilakukan atau ditujukan untuk mendulang suara. Kalau dari 100 misalnya melakukan praktik politik uang, paling yang kembali menjadi suara maksimal itu hanya 30%. Artinya nggak efektif juga. Nah, tetapi politik uang itu akan sangat determinan kalau margin atau selisih suara antar peserta pemilu dalam perebutan kursi itu sangat kecil. Nah, itu terpengaruh juga dengan daerah pemilihan yang kecil, jumlah pemilih yang kecil, sehingga intensi kompetisinya jauh lebih tinggi. Nah, di faktor pemilih, kita tahu bahwa tidak sedikit juga pemilih yang memang secara terbuka kemudian meminta kepada peserta pemilu atau memberikan persepsi bahwa kalau peserta pemilu itu datang tidak memberikan uang, ya itu sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak pas. Seorang caleg datang kepada pemilih tapi tidak ngasih uang. Nah, belum lagi soal situasi ekonomi, kemudian capaian pendidikan, kesejahteraan yang masih sangat timpang dan belum merata, itu menjadi faktor yang dominan juga. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara dalam konteks kerangka hukum pemilu, Mas David, kita harus katakan bahwa kerangka hukum pemilu kita belum cukup memiliki daya cegah dan memberikan efek jerat terhadap praktik politik uang. Nah, Mas Tio tahu betul pasti karena dalam sanksi politik uang itu maksimal hanya ada yang 1 tahun kurungan, ada yang bahkan 3 bulan kurungan, nggak maksimal. Kita bisa lihatlah bagaimana konfigurasi sanksi politik uang yang dijatuhkan sepanjang pemilu 2014 sampai pemilu 2019. Bahkan kalau sudah ada yang putusan pidana pemilu 2024, kita bisa periksa itu putusan pidananya berapa lama sih. Saya hakul yakin itu nggak maksimal. Nah, makanya ke depan, kalau kita boleh bicara ke depan nih ya, Mas David, menurut saya perlu ada satu transformasi yang jauh lebih serius soal penanganan politik uang. Apa misalnya? Ya jangan lagi bergantung pada sanksi pidana, tapi mesti didorong penjatuhan sanksi administrasi dalam bentuk diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Nah, itu akan jauh lebih memberikan efek jera dan daya cegah kepada peserta pemilu. Menarik sekali. Memang diskualifikasi lebih tampaknya lebih tepat begitu ya. Saya kembali ke Mas Andre nih, pelapor sudah kembali tersambung dengan kami. Mas Andre, selamat malam. Selamat malam.
Ya, sudah bisa dengar jelas suara kami ya? Baik. Baik, Mas Andre, ya apa temuan Anda Mas Andre? Temuan kami di lapangan ada anggota tim sukses yang sedang bersosialisasi dan memberikan uang kepada warga untuk memilih salah satu calon yang diusung dari tim suksesnya, Pak. Yang Anda temui siapa itu yang Anda temukan di lapangan yang membagi-bagikan itu? Yang membagi-bagikan tim sukses dari calon. Calonnya namanya siapa? Boleh dikonfirmasi Calonnya lagi? Rani. Siapa? Nomor urut 1 caleg DPR RI. Oh, namanya siapa? Rani. Oke, baik. Dan itu orang yang membagikan ini mereka menyatakan dirinya siapa? Sebagai tim suksesnya saja atau mungkin masih hubungan saudara begitu? Yang kami tahu dari warga di sini mereka adalah tim suksesnya. Oke, jadi memang sudah sudah dikenali ya. Lalu berapa kali mereka melakukan seperti ini? Yang kami tahu baru saat ini mereka melakukan pemberian uang di dalam amplop itu. Baik, Anda ada bukti-buktinya Anda pegang juga begitu? Bukti-bukti kita ada pegang juga, ada juga warga yang menerima dan sudah melaporkan ke Panwascam Kecamatan Pondok Gede. Panwascam Kecamatan Pondok Gede ya. Apa saja barang bukti yang dilampirkan? Barang bukti yang sudah kita lampirkan flash disk berbentuk video, amplop berisi uang dengan map dan foto-foto bukti. Baik, dan sejauh ini Anda terima ya laporan, maksudnya surat bahwa sudah diterima laporan Anda? Sudah ada ya, tanda baik. bukti penyampaian laporan ke Bawaslu Kecamatan Pondok Gede. Belum ada kabar dari mereka sampai saat ini? Karena terkait kita baru prosesnya? laporan, saat ini kita menunggu 14 hari kerja. Baik, persisnya ditemukan di daerah mana? Lokasi? Di wilayah Pondok Gede, Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jati Cempaka, dan Kelurahan Jati Makmur, Bang. Oh, 3 kelurahan itu dalam satu hari? Betul. Dibagikan ke berapa kakak kira-kira? Untuk itu kita tidak bisa tahu berapa kakaknya dan berapa banyak mereka membagikan, gitu. Oke, apakah nominal yang dibagikan sama begitu? Ada yang berbeda-beda, Bang. Di satu wilayah ada yang satu amplopnya 100.000, ada yang 150.000, ada yang 200.000. Oh, itu calegnya sama yang memberikan? Sama, calegnya sama, timnya sama. Kenapa bisa berbeda menurut yang Anda ketahui? Yang kita ketahui sementara ini ya karena situasi lokasi dan tempatnya mereka memberikan berbeda-beda amplopnya, Bang. Ada permintaan khusus nggak dari mereka yang membagikan uang itu? Hanya minta untuk memilih calon caleg DPR RI nomor 1 dari Partai Golkar. Itu permintaan mereka ya? DPRD Kota Bekasi nomor urut 1. Baik, itu disampaikan secara lisan begitu ya? Betul. Baik, kalau gitu saya ke Pak Sulastyo lagi. Pak Sulastyo, ini disampaikannya ke Panwascam. Apakah ada informasi mungkin dari Panwascam juga sampai ke wilayah Bapak? Ke yurisdiksi Anda gitu? Mungkin saya klarifikasi dulu ya. Ini kan kalau dilihat dari Panwascamnya ini kan berarti kejadian yang di Bekasi. Walaupun kami juga mendapatkan informasi juga terjadi di Depok. Namun sepertinya laporannya masuknya ke Panwascam yang di wilayah Bekasi. Ya tentu kalau kami tetap, karena ini sudah dapat informasi, ya tentu kami tetap melakukan penelusuran. Dan biasanya nanti kami akan berkoordinasi juga dengan Kota Bekasi. Kebetulan memang Kota Bekasi dan Kota Depok ini untuk DPR RI satu dapil. Jadi saya kira pasti kami akan melakukan koordinasi. Jika memang berdasarkan hasil penelusuran dugaannya itu terjadi di ke Bekasi dan juga di Depok begitu. Baik, sementara ini untuk yang di Depok belum ada laporan masuk ya seperti yang disampaikan tadi ya. Hanya Anda sudah ada temuannya. Belum. Baik. Ya, karena tadi kan dari pelapor juga menyampaikan lapornya ke
Pondok Gede ya di Bekasi ya. Baik, Bapak-bapak kita jeda dulu sejenak. Sindo Prime akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan dialog lanjutannya.